Alhamdulillah ya haqqa hamdihi alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Hadratul mukarramin, seluruh sahabat Izi dimanapun berada, Ahi Syamil selaku moderator kita, dan seluruh yang hadir pada forum kajian kita pada kesempatan sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada sore hari ini di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim adalah risalah yang datang sebagaimana risalah Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya untuk membebaskan manusia dengan memasrahkan dirinya kepada Rabb semesta alam, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah, tanpa mempersekutukannya dengan yang lain, itu yang menjadi kemerdekaan manusia yang hakiki. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah menegaskan bagaimana misi para nabi, para rasul sebelumnya adalah untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada taghut, kepada segala sesuatu selain Allah, yang pasti di dalam sistem kepercayaan yang menyimpang tersebut terdapat kezaliman, terdapat penindasan, terdapat sesuatu yang membelenggu manusia sehingga mereka tidak dapat mengekspresikan potensi-potensi tertingginya sebagai manusia, potensi-potensi tertingginya sebagai seorang Abdullah sekaligus khalifah di bumi, yang dengan itu mereka mengabdi hanya untuk makhluk-makhluk yang lain, baik itu sosok yang wujud ataupun juga berbagai nama-nama yang dibuat-buat, dikarang-karang untuk menjadi sesembahan umat manusia. Kita bisa membayangkan untuk membangun makam seorang raja di Mesir kuno misalnya, untuk satu nama seperti Khufu, atau satu nama seperti Khafre, atau satu nama seperti Menkaure, dikerahkan puluhan ribu rakyat sampai bisa menghasilkan karya yang begitu dahsyat dan bertahan sampai hari ini. Dan itu hanya untuk memuja satu nama yang kemudian nama itu pun lenyap bersama sejarah. Jasadnya tak lagi ada, orangnya telah lama mati. Kita bisa membayangkan seandainya potensi yang digunakan untuk membangun piramid yang hanya untuk satu nama itu digunakan untuk hal-hal yang lebih bermakna, lebih dahsyat, lebih memiliki nilai memuliakan manusia. Bukan untuk menyiksa para budak, entah berapa ribu budak yang harus mati, yang harus menderita, yang harus kelaparan, yang harus tewas di dalam
peristiwa membangun sebuah piramid misalnya. Seandainya sumber daya itu digunakan untuk memuliakan manusia yang lain, menolong manusia yang lain, ya, membebaskan manusia yang lain dari kebodohan, dari penderitaan, dari berbagai kemalangan, tentu dampaknya akan lebih dahsyat lagi dalam sejarah umat manusia. Demikian pula contoh-contoh lain di dalam peradaban begitu luar biasanya sistem-sistem kepercayaan kemudian mempengaruhi kehidupan peradaban manusia, membawa mereka kepada karya-karya yang akhirnya ditinggalkan, bahwa mereka pada kemegahan-kemegahan dengan biaya yang tidak sedikit, dengan sumber daya yang sangat disedot dari pendapatan negara yang seharusnya untuk memakmurkan, yang seharusnya untuk menolong yang lemah dan miskin, yang seharusnya untuk merawat yang sakit, yang seharusnya untuk memberdayakan, menjadi hanya bangunan-bangunan megah yang lalu ditinggalkan, taman-taman, mata air, ya, istana-istana dan lain sebagainya. Jadi para nabi dan para rasul diutus oleh Allah sepanjang sejarah untuk mengajak manusia membebaskan diri dari keterbelengguan semacam itu, keterjajahan, keterbudakan, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mereka berbakti, mengabdi, berkarya, beramal saleh, beribadah. Yang dengan itu mereka mengukirkan kesejatian, kemanusiaan, kehambaan, menjadi Abdullah yang seutusnya, menjadi khalifah di bumi yang menebarkan manfaat yang seluas-luasnya. Maka makna kemerdekaan itulah yang diperoleh oleh orang-orang yang menerima Al-Quranul Karim sebagai kalamullah yang mengubah hidup mereka. Secara fisik, barangkali Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pada saat itu seorang budak. Dia menjadi hamba sahaya yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy di kota Makkah. Lalu dia harus menuti segala perintah majikannya. Dia bahkan disiksa, disakiti, ya, diintimidasi, harus menurut, diperintahkan untuk mengerjakan ini dan itu, mengambilkan ini dan itu, berbuat ini dan itu. Secara lahiriah dia seorang budak, tetapi begitu dia menerima Al-Quranul Karim sebagai wahyu dari Allah, dia merasa terbebaskan, sehingga dia mampu untuk melawan ketertindasannya, melawan perbudakannya dengan cara yang diabadikan sejarah. Bagaimana pada suatu hari ketika oleh tuannya Sayyidina Bilal diketahui telah menganut Islam, telah menerima dakwah Rasulullah SAW, telah bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan selain Allah dan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusannya, maka Umayyah bin Khalaf memerintahkan agar dia ditangkap, agar dia diikat, agar dia diseret dari dalam kota Mekah menuju ke padang pasir tandus yang ada di luarnya, dengan punggung terparut-parut oleh kerikil-kerikil batu pasir di sepanjang jalan di mana dia diseret, ya, sampai kemudian dia ditelentangkan di atas pasir yang membara. Lalu di atas dada dan perutnya ditindihkan batu yang sangat besar, sementara dia terpanggang di bawah terik mentari yang membakar. Dan kemudian Umayyah bin Khalaf terus menyiksanya, mencambuknya, memukulnya, meludahinya, menendang-nendang wajahnya, dan memperlakukannya dengan sangat buruk, dan terus memaksanya untuk keluar dari dinil Islam, memaksanya untuk mengingkari Allah dan Rasulnya, memaksanya untuk kembali menyembah kepada berhala-berhala. Tetapi betapa merdekanya Sayyidina Bilal bin Rabah ketika itu. Merdeka bahwa dia sedang mengabdi hanya kepada Allah. Disiksa seperti itu,
disakiti seperti itu, ditindih batu, dipanggang di atas pasir membara dan terik mentari yang membakar, tidak menggoyahkan imannya sama sekali. Dia menjadi orang yang begitu merdeka di hadapan Umayyah bin Khalaf yang memegang cambuk dan kuasa, tapi terjajah oleh berhala-berhala, terjajah oleh penduduk Mekah lain, ya, terjajah oleh kekuasaan-kekuasaan jahiliyah, sehingga Bilal dengan merdeka mengatakan ahad, ahad, Allah itu satu, Allah itu satu, sesembahan yang tiada sekutu baginya. Terus menerus dia syiarkan kata ahadun ahad, menunjukkan betapa merdekanya Bilal. Bahkan di saat yang paling menyesakkan dada tersebut, di saat yang paling pahit, paling sakit, paling menderita, tetapi jiwanya merdeka. Seakan-akan dia membawa syiar dua surah dalam Al-Quran sekaligus, yaitu suratul Kafirun dan suratul Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, sementara kalian juga tidak mau menyembah apa yang aku sembah. Jadi di sini menjadi satu syiar yang luar biasa, penegasan sikap. Wala ana a'bidum ma abattum, aku bukanlah penyembah dari apa-apa yang kalian ibadahi selama ini. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak menyembah kepada zat yang aku sembah, Allah Subhanahu wa taala. Lakum dinukum waliyadin. Dengan begitu silahkan, kalau kamu memang mau mengikuti agama kamu, ikuti. Tetapi aku memiliki agama tersendiri, merdeka. Dan syiarnya Bilal adalah dialah Allah yang esa, yang tunggal, tiada sekutu baginya. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, dan dia tidak beranak, tidak pula diperanakkan oleh yang lain, dan tidak ada satupun yang setara dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang agung, kemerdekaan sikap untuk hanya menyembah Allah. Dan itu menjadikan Bilal mampu teguh, mampu istiqomah ketika semua siksaan ditimpakan kepadanya. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq datang radhiyallahu anhu untuk menebus Bilal. Dia mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, "Wahai Umayyah, berapa kau jual budakmu ini?" Maka Umayyah menjawab, "Wahai Abu Bakar, budak ini sudah tidak berguna. Aku sudah menyiksanya sampai dia tercabik-cabik kulitnya, muncrat darahnya, luka-luka sekujur tubuhnya. Ya, dia sudah tidak bermanfaat lagi untuk pekerjaan-pekerjaan. Apakah kamu masih tertarik membeli?" Maka Abu Bakar menjawab, "Sebutkan harganya." Umayyah bin Khalaf mengatakan 700 uqiyah. Lalu tanpa pikir panjang Abu Bakar mengeluarkan uang 700 uqiyah, meletakkannya di tangan Umayyah bin Khalaf, kemudian menarik Bilal dan memeluknya dan menjadikannya saudara di jalan Allah. Ketika itu Umayyah bin Khalaf hendak membuat Abu Bakar menyesal, sedih, kecewa. Dia mensombongi Abu Bakar dengan mengatakan, "Wahai Abu Bakar, budak seperti itu saja sebenarnya 70 uqiyah pun aku lepas. Sudah tidak ada gunanya. Sayang kau sudah terlanjur membayar 700 uqiyah. Rugi sekali kalau kupikir-pikir jadi dirimu, dan untung sekali kalau kupikir-pikir jadi diriku." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu yang merdeka menjawab dengan kalimat yang luar biasa. Kata Abu Bakar, "Bahkan
wahai Umayyah bin Khalaf, seandainya tadi engkau mengatakan 7.000 uqiyah, bukan 700 seperti yang kubayang. Seandainya tadi kamu mengatakan 7.000 uqiyah pun, pasti akan aku bayar. Karena saudaraku Bilal ini lebih berharga bagiku daripada dunia seisinya. Dia adalah saudaraku di jalan Allah. Dia adalah saudaraku di dalam Islam. Dia adalah saudaraku di dalam iman. Ini dua orang yang sama-sama merdeka. Dua orang-orang yang betul-betul jiwa raganya telah dia pasrahkan kepada Allah. Maka di hadapan seluruh makhluk lain, di hadapan seluruh manusia lain, dia tidak memiliki tekanan, dia tidak memiliki belenggu, dia tidak memiliki sesuatu yang membuat dia merasa terjajah, merasa terintimidasi, merasa terzalimi, merasa terperbudak. Sama sekali tidak. Karena dia telah menyerahkan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar ini pula, rekan-rekan insya Allah, adalah orang yang merdeka. Seperti ketika kemudian Rasulullah SAW mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka orang-orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq sambil mengatakan, "Ya Abu Bakar, selama ini kami mengatakan kepadamu bahwa Muhammad SAW, dia itu gila. Tetapi kami tidak memiliki bukti bahwa dia gila. Maka hari ini kami datang kepadamu dengan bukti yang sangat nyata, terang benderang, tak bisa dibantah lagi, bahwa Muhammad sahabatmu itu telah benar-benar gila." Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Apa yang kalian maksudkan?" Maka orang-orang itu menjawab, "Wahai Abu Bakar, bukankah engkau pernah datang menuju negeri Syam, berdagang, berniaga ke sana?" "Betul," kata Abu Bakar. "Berapa jarak yang harus ditempuh dari kota Mekah ini menuju negeri Syam?" Abu Bakar mengatakan paling cepat seseorang akan menempuh perjalanan 15 hari sekali jalan. Itu pun dengan unta tercepat. Jika pulang pergi maka paling cepat adalah 1 bulan, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak gilakah menurutmu, wahai Abu Bakar, kalau Muhammad mengatakan bahwa tadi malam dia berada di Baitul Maqdis, tadi malam dia berada di Masjidil Aqsa, tetapi pagi ini dia sudah berada di tengah-tengah kita di kota Mekah. Bukankah itu hanya ucapan seorang yang gila? Maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada orang-orang Quraisy itu, "Katakan kepadaku, betulkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan hal itu dan kalian mendengarnya sendiri?" Orang-orang Quraisy mengatakan, "Kami mendengarnya sendiri, dia mengatakannya sendiri, dan bukankah itu adalah hal yang gila?" Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Adapun aku, kalau dia mengatakan demikian, kalau beliau bersabda demikian, maka aku pasti percaya. Karena dia adalah as-saduqul masduq al-amin. Dia adalah orang yang jujur, lagi dibenarkan. Karena dia al-amin, orang yang terpercaya dan tidak pernah berdusta. Maka kata Abu Bakar, aku percaya." Maka orang-orang Quraisy itu pun marah, sehingga mereka pun memukuli Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keji, dengan brutal, sampai Sayyidina Abu Bakar pun jatuh pingsan di depan Ka'bah. Orang-orang pun membopongnya, membawanya pulang ke rumah ibunya. Kemudian di rumah ibunya itulah Abu Bakar siuman. Dan ketika siuman, orang bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu ya Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Kemudian orang-orang mengatakan, "Pikirkan dirimu. Rasulullah pasti baik-baik saja." "Tidak," kata Abu Bakar, "aku tidak akan tenang sebelum aku melihat Rasulullah SAW." Maka dia pun dipapah untuk bisa menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pun menyambutnya dan memeluknya dan bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana keadaanmu?" Rasulullah telah mendengar bahwa Abu Bakar dipukuli oleh orang-orang Quraisy karena membenarkan apa yang beliau ceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Maka pada saat itu Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau baik, maka semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan
selama engkau ya Rasulullah baik-baik saja. Inilah orang yang merdeka. Orang yang dia betul-betul bisa mengungkapkan apa yang menjadi keyakinannya tanpa takut pada apapun. Tanpa takut kepada resiko apapun. Maka merdeka pula seorang sahabat mulia bernama Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un ini pada suatu kali dia melihat saudara-saudaranya yang lain berada dalam keadaan disiksa. Selain Bilal, ada Khabbab bin al-Arat yang karena berislam sebagai seorang pandai besi, lalu dia diselongsong dengan sebuah linggis panjang, lalu diikat dan dipanggang di atas bara api membara yang biasa digunakan untuk melelehkan besi, sampai punggungnya melepuh dan kemudian lepuhan-lepuhan itu pecah untuk menetes-netes dan akhirnya memadamkan api. Demikian pula keluarga Yasir, di mana Yasir mati disiksa di atas salib. Istrinya Sumayyah ditusuk dengan tombak tembus dari selangkangan sampai ke kepalanya. Dan putra mereka Ammar disiksa dengan siksaan yang sangat pedih sampai terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Melihat itu semua, Utsman bin Mad'un yang berada dalam perlindungan pamannya Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah ayahanda dari Khalid bin Al-Walid sekaligus paman dari baik Abu Jahal Amr bin Hisham ataupun juga kerabat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu Utsman bin Mad'un berada di dalam perlindungan pamannya yang tokoh kemusyrikan tersebut, sehingga dia aman meskipun telah masuk Islam. Tidak ada yang berani mengganggunya, tidak ada yang berani menyakitinya. Maka dia pun menemui pamannya tersebut di depan Ka'bah dan mengatakan, wahai paman, mulai hari ini saya melepaskan perlindungan yang engkau berikan, karena betapa gelisahnya saya melihat teman-teman yang lain karena keislaman mereka mendapatkan penyiksaan, intimidasi, ancaman, kedoliman, sementara saya santai-santai dan tenang-tenang saja karena perlindungan seorang yang musyrik, seorang yang mempersekutukan Allah. Bagaimana kelak kalau saya bertemu Allah dan Allah menanyakan hal ini? Pasti hal ini akan membuat saya sangat malu. Wahai paman, mari kita pergi ke Ka'bah, lalu mari kita umumkan bahwa aku tidak lagi berada di dalam perlindunganmu. Sang paman Al-Walid bin Mughirah mengatakan, wahai keponakanku, engkau akan menyesal kalau tidak kulindungi, karena pasti mereka akan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat kepadamu. Tetaplah dalam perlindunganku dan jangan pedulikan apa kata orang. Sesungguhnya aku melindungimu karena engkau adalah putra saudaraku yang sangat aku sayangi. Kata Utsman bin Mad'un, tidak, demi Allah, aku tidak akan menerima perlindungan seorang yang musyrik yang mempersekutukan Allah untuk bisa selamat di jalan Allah, sementara saudara-saudaraku yang lain tidak selamat di jalan Allah. Maka kemudian mereka berdua pergi ke Ka'bah. Utsman bin Mad'un mengatakan, mulai hari ini aku tidak lagi berada dalam perlindungan pamanku Walid bin Mughirah yang kalian segani dan kalian takuti. Demi Allah, aku bebas sebagai seorang muslim, tidak terikat dengan seorang musyrik pun, meskipun itu adalah pamanku sendiri. Maka sang paman mengatakan, seperti yang kalian telah dengar, aku terpaksa melepaskan perlindunganku kepada keponakanku ini karena aku tidak bisa memaksanya untuk berada dalam perlindunganku. Tidak lama kemudian, Utsman bin Mad'un yang melenggang bebas sebagai orang merdeka, satu hari mendatangi majelis di Darun Nadwah, di tempat pertemuan orang-orang Quraisy. Lalu di situ dia mendapati Lubaid, penyair jahiliyah yang terkemuka, sedang bersyair. Syair itu berbunyi, kata Lubaid, ingatlah bahwa segala sesuatu nikmat dunia ini akan sirna. Ingatlah bahwa segala sesuatu selain Allah pasti musnah. Maka mendengar ucapan Lubaid itu, Utsman bin Mad'un mengatakan, sadaqta, kamu benar, bahwa segala sesuatu selain Allah pasti musnah. Kemudian
Lubaid melanjutkan syairnya mengatakan, dan tidak ada satupun nikmat kecuali pasti juga akan sirna. Lalu Utsman bin Affan mengatakan, kalau ini ada perkecualian, nikmat surga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah kekal, kata Utsman bin Affan. Karena syairnya diganggu orang, maka Lubaid pun marah dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, sejak kapan orang-orang ini berani menentangku dan menjawab syairku di depan kalian? Maka orang-orang Quraisy pun marah dan mereka pun mengeroyok Utsman bin Maz'un. Dalam riwayat disebutkan ketika itu mereka memukuli Utsman bin Maz'un sampai salah satu matanya, bola mata beliau pecah karena dipukuli dan disakiti. Maka mata beliau yang pecah dan sakit ini beliau bebat, kemudian beliau tetap teguh dengan keislamannya, sehingga satu waktu kemudian pamannya Walid bin Mughirah berjumpa dengannya dan mengatakan, aduhai putra saudaraku, seandainya engkau dalam perlindunganku, niscaya mata itu tidak akan seperti ini. Mata itu tidak akan terluka seperti ini. Maka Utsman bin Maz'un mengatakan, wahai paman, demi Allah, justru mata yang sehat ini cemburu kepada mata yang sakit, kepada mata yang terluka karena dia telah terluka di jalan Allah. Inilah seorang yang telah mendapatkan Al-Quran, maka dia menjadi insan yang begitu merdeka. Tidak rela bahkan mendapatkan keistimewaan kalau itu adalah perlindungan orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semerdeka yang sama pula seperti seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini dahulunya adalah orang Arab dari negeri Syam, kemudian kabilahnya kalah dalam peperangan sehingga dia ditangkap dan dijual sebagai budak, kemudian berada di negeri Romawi sampai dia berhasil membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian dia kembali ke Jazirah Arab dan menjadi seorang saudagar, pedagang, memasuki kota Makkah dengan tangan kosong, tetapi kemudian karena keuletan dan kejujurannya, dia menjadi seorang pedagang besar di kota Makkah dengan harta yang berlimpah. Hidayah menyapanya, kemudian dia masuk Islam. Lalu tibalah saatnya ketika hijrah, maka Suhaib bin Sinan hendak hijrah ke Madinah, tetapi orang-orang Quraisy menghadangnya. Mereka berkata, wahai Suhaib, apakah menurutmu adil kalau engkau datang dulu dalam keadaan tidak membawa apapun ke dalam kota Mekah, lalu engkau keluar kota Mekah dengan membawa harta yang berlimpah dan banyak? Maka Suhaib bin Sinan langsung tanggap apa yang dikehendaki orang-orang Quraisy tersebut. Beliau mengatakan, oh jadi kalian menghendaki hartaku, menghendaki uangku. Mereka mengatakan, engkau yang mengatakannya, bukan kami. Maka Suhaib berkata, demi Allah, ambil oleh kalian semua hartaku itu jika kalian mau, tetapi syaratnya satu, jangan kalian halangi aku dari berhijrah untuk menyusul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu mereka pun merampas hartanya semuanya. Sehingga Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berangkat menuju ke Madinah hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan bekal seadanya. Dan sampai di kota Madinah dalam keadaan compang-camping, dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan keletihan yang luar biasa. Dan dia pun disambut oleh Nabi SAW. Orang-orang berkata mengomentari Suhaib, aflasa Suhaib. Suhaib telah bangkrut, dia kehilangan semua miliknya. Tetapi Rasulullah menimpali mengatakan, Rabiha Suhaib. Suhaib telah beruntung karena dia menjual seluruh harta dunianya untuk ditukar mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Merdeka, tidak takut kehilangan apapun di dalam perjuangan karena dia memiliki Allah dan memiliki Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemerdekaan ini pula yang dirasakan oleh seorang muhajirin, Abdurrahman bin Auf, ketika tiba di Madinah dan Rasulullah mempersaudarakannya dengan seorang Ansar bernama Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Sa'ad bin Rabi' sebagai saudara Ansar hendak membagi dua semua miliknya. Dia mengatakan, wahai saudaraku, saya memiliki dua buah rumah yang sama-sama nyaman, tidak panas di musim panas,
tidak dingin di musim dingin. Silahkan mana yang engkau suka, ambil yang kamu mau, jadikan tempat tinggalmu. Saya bahkan juga memiliki 2 petak kebun yang luas. Semuanya sudah ranum-ranum buahnya menjelang panen. Silahkan engkau pilih mana yang engkau suka, ambil untukmu, jadikan sebagai mata pencaharianmu. Dan saya bahkan juga memiliki 2 istri. Tradisi di Madinah dan di Jazirah Arab, bahkan juga di Mekah pada saat itu adalah ada orang yang menikah dahulu, berumah tangga kemudian. Jadi mereka sudah akad nikah tapi belum berumah tangga, belum berkumpul di satu rumah. Seperti dulu Rasulullah SAW menikah dengan ibunda kita Aisyah, baru 3 tahun kemudian mereka berumah tangga. Seperti juga Utbah dan Utaibah putra Abu Lahab menikah dengan putri Rasulullah Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tapi mereka belum berumah tangga satu rumah. Itu adalah hal yang biasa. Jadi konteks pernyataan dari Sayyidina Sa'ad bin Rabi ini, istrinya ini belum disentuh. Istrinya ini adalah istri yang sudah diakad nikah tapi belum berumah tangga. Kata beliau, pilihlah mana yang engkau sukai, jika dia setuju, maka aku akan menceraikannya dan akan aku nikahkan dengan dirimu. Maka Sayyidina Sa'ad bin Rabi mengatakan, maka pilihlah olehmu mana yang engkau sukai, ya. Mereka jika setuju akan aku ceraikan dan aku nikahkan dengan dirimu, kata Sa'ad bin Rabi. Tapi lihatlah betapa merdekanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika itu dengan mengatakan, tidak wahai saudaraku, cukup tunjukkan padaku mana arah jalan menuju ke pasar. Karena dia merdeka, bahkan meskipun ini adalah pemberian yang halal dan baik, meskipun ini adalah budi baik dari saudara Ansar yang memang Rasulullah SAW telah mempersaudarakannya dengan mereka, tapi seorang Abdurrahman bin Auf yang berjiwa merdeka, dia tahu apa yang menjadi potensinya. Dia mengatakan, saya ini orang yang tidak bisa merawat kebun, tidak bisa mengurus tanaman. Saya khawatir kalau diberi amanah kebunmu, maka saya akan menyia-nyiakannya. Ya, maka lebih baik saya pergi ke pasar, karena keahlian saya adalah di pasar. Saya bisa berniaga, saya bisa berdagang. Maka asal ditunjukkan jalan ke pasar, insya Allah saya akan survive. Jadi dia merdeka dengan keimanannya, dengan keislamannya, dengan kemuliaan dirinya. Dia tidak ingin membebani saudaranya Ansar. Dia tidak ingin merepotkan saudaranya Ansar dalam hijrah meski tidak memiliki apa-apa. Dia akan berjuang demi cita-cita, demi kemandirian, demi kedaulatan dan kemerdekaannya sebagai seorang muslim. Itulah Abdurrahman bin Auf yang juga sangat memahami makna merdeka sebagai seorang yang menerima risalah Al-Quran Al-Karim. Maka Abdurrahman bin Auf dengan kemandiriannya, dengan kemerdekaannya, dia bisa menata bisnisnya sendiri tanpa terikat kepada orang lain, tanpa merasa diawasi dan diatasi oleh orang lain. Dia bebas berkembang, sehingga hanya dalam waktu sebulan dia sudah menghadap Rasulullah dengan pakaian baru, bernoda minyak wangi khaluk yang semerbak, dengan mahar seberat emas seberat biji kurma, dengan walimah menyembelih seekor kambing. Dia telah menikah dan kemudian tidak lama bagi Abdurrahman bin Auf untuk jaya dengan perniagaannya, sehingga dia meletakkan di pangkuan Rasulullah SAW uang 40.000 dinar emas yang begitu berlimpah bagi perjuangan fi sabilillah. Inilah rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kedaulatan, satu kemerdekaan yang tidak bisa diintervensi, diganggu gugat oleh apapun jua, karena mereka memahami apa makna at-tauhid, apa makna berserah diri al-Islam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh makhluk. Secara garis besar seperti yang diringkas oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sayyidina Ribi' bin Amir ketika ditanya oleh Rustum, panglima Persia, maka risalah kemerdekaan dalam Al-Quran itu berbunyi, kami adalah kaum yang dibangkitkan oleh Allah untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk menuju beribadah hanya kepada Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan membebaskan manusia dari kezaliman agama-agama menuju keadilan Islam, serta membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju kepada luasnya dunia dan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang menggambarkan kepada kita orang-orang yang telah disibghah oleh Al-Quran, orang-orang yang telah dicelup dengan nilai-nilai Quran, maka mereka menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang berdaulat. Dari seorang budak seperti Bilal, seorang bangsawan seperti Abu Bakar, seorang yang pebisnis seperti Suhaib bin Sinan, seperti juga Abdurrahman bin Auf yang hijrah tanpa membawa apapun. Mereka semua adalah orang-orang yang merdeka, tidak bisa diintervensi. Dengan kedaulatannya sebagai seorang muslim, hanya berserah dan menyerahkan dirinya kepada Allah, ridho kepada ketentuan Allah, ridho kepada ketetapan Allah, ridho kepada pembagian Allah, ridho kepada ketentuan Allah, yakni aturan-aturannya, ridho kepada hukum-hukumnya, ridho kepada apa yang Allah halalkan dan menghindari apa yang Allah haramkan, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Merdeka ada di situ dengan segala kebaikannya. Ridho kepada segala ketetapan Allah, takdir-takdirnya. Dia lahir sebagai apa, anak siapa, dia tidak bisa memilih. Tapi dia ridho pada semua ketetapan Allah itu dan mengenali potensi-potensinya untuk bersikap yang terbaik terhadap takdir, bersyukur mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, ridha kepada semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdirnya, ya qadha dan qadarnya. Semua itu menjadi hal yang dia jalani dalam kehidupan dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dengan ridha dan qanaah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ridha kepada pembagiannya Allah, rezeki yang dianugerahkan, karunia-karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya sebagai nikmat yang disyukuri sehingga terus bertambah, sebagai nikmat yang disyukuri sehingga terus melekat, terjaga pada dirinya, dan sebagai nikmat yang dia gunakan untuk kebaikan, untuk perkara-perkara yang diridhai Allah, untuk perkara yang halal, untuk bahkan memberi manfaat kepada sesama, berbagi, menggunakannya untuk kemanfaatan bagi dirinya, keluarganya, karib kerabatnya, anak-anak yatim yang dekat hubungannya, para fakir miskin, semua yang ada di sekitarnya. Untuk perjuangan fi sabilillah juga dia keluarkan. Semuanya menjadikan dia merdeka dalam segala maknanya. Dia merdeka untuk menyatakan keyakinannya bahwa tidak ada selain Allah dan Muhammad SAW adalah utusannya. Dia merdeka untuk melaksanakan salat yang fardu dia tunaikan dengan penuh sukacita. Dia tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Dia melakukan berbagai amalan-amalan dengan penuh bahagia. Dia berpuasa, dia melaksanakan dan membayarkan zakatnya, ditunaikan sedekah-sedekahnya, dan dia mengikuti juga kemampuannya untuk bisa berhaji atau berumrah misalnya, dengan penuh kedaulatan, dengan kemerdekaan, dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan Al-Quran yang selalu memandunya, memberinya kekuatan untuk menghadapi berbagai bentuk ujian dalam kehidupan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan sebagai pembuka kajian kita pada hari. Kami kembalikan kepada Akhi Syamil. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.